Salam dan bahagia Ibu dan Bapak Guru. Halo, selamat datang di modul kurikulum operasional sekolah. Pada materi pertama ini, kita akan belajar tentang cara merumuskan visi misi sekolah. Dalam pembelajaran dengan paradigma baru, pemerintah pusat menetapkan kerangka dasar kurikulum untuk dijadikan acuan. Berdasarkan kerangka tersebut, sekolah mempunyai kewenangan untuk merumuskan kurikulum operasional di tingkat satuan pendidikan yang diawali dengan merumuskan visi dan misi. Dalam mempelajari materi ini, Ibu dan Bapak perlu menggunakan dokumen Panduan Pengembangan Kurikulum Operasional di Satuan Pendidikan dan dokumen visi misi sekolah yang Ibu dan Bapak miliki untuk referensi. Ibu dan Bapak, sebenarnya apa yang disebut visi dan misi? Visi adalah cita-cita bersama untuk jangka waktu tertentu yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah. Sedangkan misi adalah cara-cara yang dilakukan oleh sekolah dalam upaya mencapai visi tersebut. Misalnya, jika kita akan pergi berpergian, maka visi adalah tujuan yang ingin kita capai dalam rentang waktu tertentu. Sementara misi adalah cara untuk mencapai tujuan tersebut. Kurikulum operasional bersifat fleksibel dan dinamis, artinya satuan pendidikan dapat mengembangkan sesuai karakteristik dan kebutuhan selama selaras dengan kerangka dasar yang ditetapkan oleh pemerintah. Visi dan misi yang merupakan salah satu komponen utama dalam kurikulum operasional di satuan pendidikan menjadi acuan dalam seluruh kegiatan pembelajaran. Pada praktiknya, semua warga sekolah wajib berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai visi dan misi dalam kegiatan sehari-hari. Untuk itu, penyusunan visi misi ini menjadi kunci dan harus melalui tahap analisis karakteristik satuan pendidikan serta memerlukan refleksi berkala sekitar 4-5 tahun sekali untuk memastikan bahwa visi dan misi masih relevan. Sebelum mengembangkan kurikulum operasionalnya, satuan pendidikan melakukan analisis karakteristik yang menggambarkan keunikan lembaga dan lingkungan belajar. Satuan pendidikan perlu menampung aspirasi warga sekolah karena visi dan misi menjadi arah yang dituju oleh seluruh warga satuan pendidikan. Untuk melakukan analisis lingkungan belajar, kita perlu memperhatikan perlibatan perwakilan warga satuan pendidikan, penggunaan data-data yang diperoleh dari situasi nyata satuan pendidikan, pengalokasian waktu yang cukup, pemilahan informasi yang relevan. Setelah mendapatkan gambaran kebutuhan warga satuan pendidikan dan sarana prasarana, satuan pendidikan dapat mulai menyusun visi misinya. Ini adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu dan untuk merumuskan misi, mari kita lihat penjelasan berikut ini. Saat melakukan analisis lingkungan belajar, pastikan visi, misi, dan tujuan tidak bertentangan dengan kerangka kurikulum yang ditetapkan oleh pusat, yakni tujuan pendidikan nasional, pelajar Pancasila, struktur kurikulum, prinsip pembelajaran dan asesmen, serta capaian pembelajaran. Ibu dan Bapak, sebenarnya ada banyak cara untuk merumuskan visi dan misi. Kami akan memberikan salah satu contoh. Ibu dan Bapak bisa mengeksplorasi cara lain selama prinsip-prinsip penyusunan visi dan misinya dilakukan. Satuan pendidikan perlu melibatkan seluruh warga sekolah. 1. Ajukan wawancara atau survei untuk mendapatkan informasi yang sejelas-jelasnya. Berikanlah pertanyaan untuk murid sesuai dengan tahapan perkembangan belajarnya. Lihat beberapa contoh pertanyaan dalam tabel ini. Dua, analisis jawaban wawancara dan cari keterkaitan satu dengan yang lain. Kumpulkan persamaan dan rumuskanlah dalam satu kalimat visi. Bagaimana dengan misi? Saat visi sudah dirumuskan, maka kita bisa mulai untuk merumuskan misi. 1. Temukan indikator-indikator dalam kalimat visi. 2. Mintalah beberapa kelompok perwakilan untuk membuat kalimat aksi sebanyak-banyaknya dari indikator visi.
3. Kumpulkan dan analisa semua kalimat aksi yang telah dibuat. 4. Rumuskanlah kalimat-kalimat aksi tersebut ke dalam kalimat sederhana namun dengan cakupan yang lebih luas. Berikut adalah 2 contoh visi dan misi dengan konteks yang berbeda. Ibu dan Bapak Guru, ada beberapa tips yang dapat digunakan untuk membantu proses fasilitasi dalam perumusan visi dan misi. Mari kita lihat tips berikut ini. Ibu dan Bapak, sekian materi tentang visi dan misi sekolah. Visi dan misi dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun rencana pembelajaran sehingga kontekstual dan bermakna. Sebagai penutup, mari kita refleksikan bersama beberapa hal menyangkut visi dan misi ini. Selamat belajar ya, Ibu dan Bapak Guru hebat. Salam dan bahagia.